Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Untuk Apa Menikah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, sebelum ke ceritanya, Mas Nara ingin menginformasikan bahwa channel Akan Ada Misteri hari ini upload lagi ya. Silahkan bagi kalian yang belum subscribe, subscribe juga di channel kedua Mas Nara. Dan jangan lupa like juga ya, and share. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Arumi melangkah menatap memasuki sebuah restoran mewah, di mana dia telah berjanji bertemu dengan Nyonya Ambar. Arumi merasakan degup jantungnya semakin kencang. Memikirkan pertemuan ini sangat penting baginya. Gadis itu mengedarkan pandangannya penuh harap mencari sosok wanita yang parubaya tersebut. Hingga akhirnya perhatiannya tertuju pada sosok Nyonya Ambar yang tengah duduk anggun di salah satu meja. Dengan nafas yang teratur, Arumi mengatur langkahnya menghampiri wanita itu sambil tersenyum ramah. "Maaf membuat Anda menunggu," sapa Arumi Nyonya Ambar seketika menoleh ke arah gadis itu. "Tidak masalah, duduklah." Arumi mengangguk, dia kemudian duduk di depan Nyonya Ambar. "Pesanlah sesuatu." Nyonya Ambar menyerahkan buku menu pada Arumi. "Terima kasih. Apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya?" tanya Arumi menatap wanita parubaya itu. "Baiklah, kita langsung saja." "Aku ingin kamu meninggalkan Radit," jawab Nyonya Ambar. "Saya sudah menduganya. Anda ingin bertemu dengan saya karena ingin mengatakan hal ini." "Maaf Nyonya, saya tidak bisa meninggalkan Radit. Dia berjuang untuk cinta kami, maka aku pun akan berjuang juga. Kami saling mencintai. Saya harap Anda merestui kami. Kalian tak akan bisa bersatu." "Tahukah kamu apa yang dilakukan suamiku pada Radit? Dia mengusir Radit dari rumah, bahkan mengancam tak akan memberi harta warisan sepeser pun. Aku seorang ibu, Arumi. Aku tak ingin putraku dirugikan. Dia adalah penerus keluarga kami, harapan kami satu-satunya. Aku ingin bicara denganmu sebagai sesama wanita. Kau pasti mengerti perasaan seorang wanita, kan? Aku tahu kau belum pernah menjadi ibu, jadi kau belum merasakan apa yang kurasakan saat ini. Radit diusir dari rumah. Benar. Suamiku begitu murka karena Radit melawannya. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Radit saat ini. Entah sekarang dia tinggal di mana, sudah makan atau belum, aku tidak tahu. Dia tidak membawa uang sepeser pun saat pergi dari rumah. Arumi, Radit dari kecil tidak pernah hidup susah. Apapun yang dia inginkan selalu terpenuhi. Kami selalu berusaha untuk mewujudkan keinginannya. Tapi kali ini keinginan Radit benar-benar tidak bisa kami terima. Dia berhak mendapatkan wanita yang lebih baik. Aku harap kamu mengerti maksudku." Lanjutnya lagi. Dek. Jantung Arumi seolah berhenti berdetak mendengar setiap kata yang terlontar dari bibir Nyonya Ambar. Dadanya terasa begitu sesak sekali saat ini. "Nyonya, apakah menurut Anda status janda itu sangat menjijikan?" "Tidak. Hanya saja aku tidak ingin Radit menikahi janda. Dia bisa mendapatkan wanita single, bukan wanita bekas orang lain." Air mata Arumi turun begitu saja mendengar jawaban itu. Bekas. Kata-kata itu bagaikan pisau yang sangat tajam menusuk dada Arumi. "Arumi, pikirkan kata-kataku sekali lagi. Aku sudah memperingatkanmu untuk meninggalkan Radit, karena suamiku tidak akan tinggal diam untuk masalah ini. Dia bisa melakukan apapun agar putranya kembali.
termasuk menghancurkan keluargamu. Aku tidak mau sampai itu terjadi. Jadi aku sekarang memperingatkanmu. Nyonya Ambar berdiri dari duduknya. Dia menatap Arumi sejenak lalu pergi dari sana. Gadis itu menatap nanar kepergiannya. Arumi berjalan perlahan di tepi jalan. Kata-kata Nyonya Ambar masih terngiang-ngiang di telinganya. Hatinya sangat kalut sekarang, namun atensinya menangkap sesuatu. Seseorang yang sangat dia kenal baru saja keluar dari sebuah kantor. Pria itu membawa beberapa amplop berwarna coklat dengan kemeja yang terlihat rapi. Wajahnya mengekspresikan kekesalan saat keluar dari kantor tersebut. Radit, gumam Arumi menatap pria itu dari kejauhan. Radit menendang-nendang angin karena kesal. Radit, apa yang kamu lakukan di sini? Arumi, kamu di sini? Aku tadi baru bertemu dengan klien. Kamu sedang apa di sini, sayang? Aku hanya lewat saja. Tadi baru dari supermarket. Apa itu yang ada di tanganmu? Tanya gadis itu memperhatikan amplop coklat yang berusaha disembunyikan. Ini hanya file meeting tadi. Oh ya, kita pulang saja yuk. Aku akan mengantarmu. Arumi tak percaya dia dengan sigap merebut amplop coklat yang ada di tangan Radit dengan cepat membuat pria ini terkejut. Sayang, kembalikan. Tidak, aku ingin melihatnya. Arumi segera mengeluarkan isi amplop itu. Dia membawa bahwa itu adalah berkas lamaran pekerjaan. Jadi yang dikatakan oleh Nyonya Ambar benar, kalau Radit diusir dari rumah oleh orang tuanya. Sayang, aku bisa jelasin semuanya. Aku sudah tahu semuanya. Kenapa kamu tidak bilang padaku jika kamu diusir oleh kedua orang tuamu? Sayang, aku tidak ingin membuatmu kepikiran. Aku tidak apa-apa kok. Kamu lihat kan, aku sedang mencari pekerjaan untuk segera mendapatkan uang agar bisa menikahimu. Kenapa kamu lakukan ini, Radit? Kenapa kamu berkorban sebesar ini untukku? Radit, apa sebaiknya kita akhiri saja hubungan ini? Aku hanyalah seorang janda dan gadis biasa benar yang dikatakan oleh orang tuamu. Kamu bisa mendapatkan wanita yang lebih dari aku. Hehehe. Kamu ini bicara apa? Tidak. Aku tidak mau untuk mengakhiri hubungan kita, Arumi. Arumi, aku rela meninggalkan segala agar bisa bersamamu. Aku mohon padamu agar tidak bicara seperti itu lagi. Kita hadapi ini bersama-sama. Tapi kamu akan menderita jika bersama aku, Radit. Aku tidak peduli. Aku rela menderita asal bersamamu, Arumi. Kita sudah sejauh ini. Bersabarlah sedikit lagi. Aku akan segera mendapatkan pekerjaan dan menikahimu. Percayalah, kita akan bisa melalui ini berdua. Arumi mengangguk pelan. Dia kemudian memeluk pria itu dengan erat. Radit membalas pelukannya. Apakah kamu diterima bekerja di kantor itu? Tidak. Gadis itu melepas pelukannya dan memandang Radit dengan tajam. Kedua alisnya mengerut dalam kebingungan. Kenapa bisa? Bukankah kamu adalah CEO yang hebat, bahkan lulusan dari kampus terbaik? Apa alasan mereka tidak menerimamu? Mereka takut pada ayahku. Aku sudah mencoba melamar ke beberapa perusahaan klien perusahaanku, tapi mereka semua menolak karena ayahku mengancam mereka. Jika sampai mereka menerima bekerja, maka kerjasama bisnis mereka akan dibatalkan. Pengaruh Tuan Tama Mahendra sangat besar. Kamu benar. Ayahku memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi kamu jangan takut. Aku akan secepatnya mendapatkan pekerjaan. Bagaimana jika kamu bekerja di perusahaan ayahku? Tapi ayolah, kita temui ayahku. Siapa tahu dia bisa memberikan pekerjaan untukmu. Baiklah. Radit membalas senyuman Arumi. Dia kemudian menggandeng Arumi untuk pulang. Sayang, maaf aku tidak bawa mobil ya. Kita naik bus ya. Kamu mau kan?
Tentu saja mau. Asal bersamamu aku mau. Ya udah ayo. Mereka segera berjalan menuju halte bus. Arumi menatap Radit yang penuh dengan semangat. Apa aku tega menghancurkan hatinya? Dia rela berkorban meninggalkan semuanya untukku. Aku sudah memutuskan untuk tidak meninggalkannya. Kami akan berjuang bersama. Raditya Mahendra. Aku sangat mencintaimu. Batin Arumi seulas senyuman terukir di bibir cantik gadis itu. Bagaimana? Tanya Tuan Tama menatap istrinya yang baru saja datang. Aku sudah bicara padanya. Dia akan berpikir, anak itu benar-benar keras kepala. Baru saja klien perusahaan menelpon. Katanya Radit melamar pekerja di sana. Sungguh sangat memalukan. Dia merendahkan dirinya sendiri hanya demi seorang janda. Apa kita sudah keterlaluan? Aku tidak tega membiarkan Radit seperti itu. Dia pasti sangat membutuhkan uang saat ini. Buang rasa kasihanmu itu. Biarkan. Jika Radit masih keras kepala dengan keputusannya, kita lihat seberapa kuat dia bertahan. Aku yakin dia lama lagi dia akan kembali dan meninggalkan gadis itu. Tapi suamiku, aku sudahlah. Jangan membantah atau membelanya lagi. Radit sudah besar dan dewasa. Dia pasti akan menyesal dengan keputusannya. Nyonya Ambar menghela nafasnya panjang. Dia sangat khawatir dan cemas akan keadaan putranya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup jika suaminya telah menutup semua akses agar Radit tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Dari mana pria itu akan mendapatkan uang? Bahkan saat pergi saja dia tidak membawa apapun. Keesokan harinya Radit datang ke kantor ayah Arumi. Kemarin Arumi dan Radit sudah menceritakan semuanya pada Bram. Dan pria parubaya itu menyuruh Radit untuk datang ke kantornya. Pria itu mengetuk pintu ruangan Bram, hingga suara dari dalam menyuruhnya masuk. Radit, kamu sudah datang. Iya, Paman. Radit, aku sudah tahu kualitasmu dalam bisnis. Kamu adalah pebisnis yang hebat seperti ayahmu. Sebenarnya aku ragu untuk menerimamu bekerja di sini karena aku tidak bisa menggajimu dengan tinggi. Di sisi lain, aku juga harus menentang Tuan Tama. Ini sangat berat. Tapi melihat ketulusanmu pada putriku, maka aku akan memutuskan untuk membantumu. Terima kasih banyak, Paman. Aku akan bekerja dengan baik. Ya sudah, aku sudah menyiapkan ruangan untukmu. Nanti sekretarisku akan menunjukkannya. Sekali lagi terima kasih banyak, Paman. Bram memanggil sekretarisnya untuk menunjukkan di mana letak ruangan Radit. Pria itu mengikuti sekretaris tersebut masuk ke dalam sebuah ruangan. Radit mengedarkan pandangannya. Dia menghela nafas. Dia berjanji pada dirinya sendiri akan bekerja dengan baik seperti dia bekerja di perusahaan keluarganya. Tuan, ini ruangan Anda. Jika Anda butuh apa-apa silakan menghubungi saya. Dan ada beberapa berkas untuk meeting siang ini. Tuan Bram ingin Anda untuk memimpin meeting kali ini. Baiklah, terima kasih banyak. Kalau begitu saya permisi. Radit mengangguk. Sekretaris itu segera pergi dari sana. Radit duduk di kursinya. Ponselnya berbunyi menandakan ada pesan masuk. Pria itu segera membuka dan membaca isi pesan tersebut. Semangat sayang. Hari ini adalah hari pertamamu bekerja. Semoga kamu diberikan kelancaran ya. Radit tersenyum lebar membaca pesan itu. Hatinya kini berbunga-bunga. Arumi benar-benar manis. Terima kasih sayang. Aku jadi semangat untuk bekerja hari ini. Nanti aku akan menghubungi lagi. Aku mencintaimu. Pria itu mengirim pesan pada Arumi. Dia kemudian meletakkan ponselnya di meja dan mulai mempelajari bahan untuk meeting siang ini. Selamat siang. Meeting hari ini akan dipimpin oleh Raditya Mahendra. Silakan. Bram mempersilakan Radit untuk berdiri. Semua mata yang ada di ruangan itu sedikit terkejut karena Radit ada di sana. Sebagian dari mereka adalah klien perusahaan Mahendra juga. Tuan Raditya Mahendra, kenapa Anda ada di sini? Sekarang saya bekerja di perusahaan ini. Maksud Anda? Ceritanya panjang. Intinya saya sekarang bekerja di perusahaan ini. Baiklah, sebaiknya kita mulai saja meeting siang ini.
Radit tersenyum kemudian mulai untuk presentasi di depan klien-klien itu. Mereka mengangguk-anggukkan kepala, takjub dan puas akan presentasi pria itu. Mereka memang sudah mengenal Radit di dalam dunia bisnis. Setelah selesai meeting, Bram menghampiri pria itu. Radit, aku benar-benar sangat takjub akan kinerjamu. Padahal ini hari pertamamu bekerja di perusahaan ini, tapi kamu langsung menguasai semua materi. Pantas jika kamu dijuluki singa dalam dunia bisnis. Paman terlalu memujiku. Tidak. Tapi memang kamu benar-benar hebat kok. Terima kasih Paman. Apa? Sekarang dia bekerja di perusahaan Bram? Benar Tuan. Bram sudah berani main-main denganku. Hancurkan tendernya. Buat semua klien yang bekerja sama dengan perusahaan kita membatalkan semua kerjasama mereka dengan perusahaan Bram. Baik Tuan. Kali ini tidak akan ada lagi yang membantumu Radit. Kamu telah melawan ayah, maka orang-orang yang ada di sekitarmu yang akan menjadi korban. 2 hari kemudian, wanita itu berjalan terburu-buru, nafasnya tersenggal-senggal dan wajahnya tampak panik. Begitu tiba di pintu ruangan atasannya, dia langsung mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Masuk. Ada apa? Tuan, ada kabar buruk. Katakan. Jangan membuatku penasaran. Banyak klien perusahaan kita yang tiba-tiba membatalkan kontrak kerjasama. Mereka tidak menyebutkan alasan yang spesifik. Mereka hanya bilang jika keuntungan yang didapat dari kerjasama itu hanya sedikit. Apa? Sedikit mereka bilang. Bagaimana bisa? Mereka sudah menyetujui sebelumnya loh. Berapa banyak perusahaan yang membatalkan kerjasama itu? Sementara ini ada 6 perusahaan yang tiba-tiba membatalkan kerjasama. Ini datanya Tuan. Sekretaris itu memberikan data perusahaan yang tiba-tiba saja membatalkan kerja sama proyek yang telah disepakati. Radit segera memeriksanya. Dia membaca nama-nama perusahaan di daftar tersebut. Nama-nama perusahaan itu tidak asing untuknya. Mereka adalah perusahaan yang juga bekerja sama dengan perusahaan Mahendra. Pria itu mengepalkan tangannya, rahangnya mengetat menahan amarah. Kini dia tahu apa yang terjadi. Dia yakin jika itu semua adalah ulah ayahnya. Aku minta izin untuk pergi sebentar. Ada apa? Kamu mau kemana? Aku harus menyelesaikan sebuah urusan. Hanya sebentar saja. Setelah itu aku akan kembali lagi ke kantor. Baik, pergilah. Radit mengangguk. Dia kemudian segera pergi dari sana seraya membawa daftar nama-nama perusahaan yang ada di tangannya. Sekarang apa yang harus kita lakukan Tuhan? Perusahaan akan merugi sangat besar jika seperti ini. Biarkan aku berpikir sejenak. Lalu bagaimana dengan tender PT Angkasa? Masih berjalan Tuan. Hari ini adalah penentuannya. Kita harus memenangkan tender ini. Jika sampai kalah, maka aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Perusahaan ini diambang kebangkrutan. Semoga kita memenangkannya Tuhan. Ya, kamu boleh pergi. Bram memejamkan mata sejenak. Beberapa menit kemudian membukanya perlahan. Pria parubaya itu mengedarkan pandangannya menatap ke seluruh penjuru ruangan. Ruangan kerja itu adalah ruangan kerjanya selama berpuluh-puluh tahun. Perusahaan yang dia bangun dari nol. Perusahaan yang menjadi kebanggaannya dan keluarganya kini harus ada di ambang kehancuran. Apa aku bisa menerima ini semua? Bram bukan hanya memikirkan nasib perusahaan dan keluarganya, tapi dia juga memikirkan bagaimana dengan para karyawan yang bekerja di perusahaan ini. Ratusan orang menggantungkan hidup keluarganya pada perusahaan ini. Sementara itu Radit memarkirkan mobil perusahaan di depan rumahnya. Dia masuk ke dalam rumah keluarganya dengan langkah yang sangat tegas. Radit, di mana ayah ibu? Ayahmu ada di ruang kerjanya. Radit langsung melangkahkan kakinya menuju ruang kerja ayahnya. Nyonya Ambar melihat kemarahan putranya itu segera mengikuti Radit ke ruang kerja suaminya dan brak. Pintu ruangan didobrak dengan keras membuat Tuan Tama sedikit terkejut. Dia melihat Radit masuk ke dalam ruangan. Radit melempar data perusahaan yang telah membatalkan kerjasama dengan perusahaan Bram. Aku tahu ini semua ayah.
Apa yang kau katakan, Radit? Jangan berpura-pura bodoh, Ayah. Ayah kan yang telah memerintahkan perusahaan itu untuk membatalkan kontrak kerja sama dengan perusahaan ayah Arumi, iya kan? Radit, seru Nyonya Ambar wanita parubaya itu mendekati putranya dan plak. Satu tamparan keras mendarat di bibir Radit hingga dia menoleh ke samping. Kamu sudah benar-benar kurang ajar pada ayahmu. Aku tidak akan bersikap seperti ini jika ayah tidak melakukan semua ini. Kalau memang ayah yang melakukannya, kamu mau apa? Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah katakan padamu, Ayah. Ayah boleh melakukan apapun padaku, tapi jangan pernah menyentuh Arumi dan keluarganya. Aku tidak akan menyakiti Arumi jika kamu kembali dan mengakhiri hubunganmu dengan gadis itu. Semua tergantung padamu, Radit. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah meninggalkan Arumi. Radit, jangan egois. Jika kamu tetap mempertahankan hubunganmu dengan Arumi, maka Arumi akan menderita. Kamu bilang kalau kamu mencintainya, bukan? Maka lepaskanlah dia, tidak akan. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Kalaupun aku berpisah dengan Arumi, maka jenazahku lah yang akan kembali ke rumah ini. Radit segera meninggalkan ruangan itu. Nyonya Ambar terduduk lemas di kursi yang ada di hadapan Tuan Tama. Sekarang bagaimana? Tenanglah. Dia hanya menggertak kita saja. Radit bukan orang yang suka menggertak. Dia tidak akan main-main dengan ucapannya. Sampai terjadi sesuatu pada Radit, maka aku tidak akan memaafkanmu. Wanita parubaya itu berdiri dari duduknya. Dia menatap suaminya sejenak. Masih tersirat keangkuhan di wajahnya. Dia kemudian pergi dari sana meninggalkan Tuan Tama seorang diri. Jam 1 siang, sekretaris Bram masuk ke dalam ruangan Bram. Wajahnya terlihat lemas dan cemas. Tuan, katakan, bagaimana hasilnya? Kita kalah tender. Bram terdiam sejenak. Sekretaris itu menatap khawatir wajah atasannya. Detik berikutnya Bram berdiri dari duduknya, dadanya terasa nyeri seketika. Bram memegang dadanya dengan kuat, membuat sekretaris itu panik. Tuan, Anda kenapa? Tuan, tolong, Tuan Bram kena serangan jantung, teriak sekretaris itu. Radit yang baru saja keluar dari ruangannya membulatkan mata saat mendengar itu. Radit berlari menuju ke ruangan Bram. Dia melebarkan matanya melihat pria parubaya itu sudah ada di lantai. Paman! Para karyawan di sana panik. Mereka membantu Radit untuk membawa Bram ke rumah sakit. Arumi, Nadia, dan Seruni segera datang ke rumah sakit saat mendapat kabar dari Radit. Mereka berlarian menuju ke ruangan IGD. Radit, apa yang terjadi? Tadi paman mengalami serangan jantung, Bibi. Kenapa bisa? Bagaimana keadaan ayahku sekarang? Tanya Nadia khawatir. Paman masih ditangani oleh dokter. Seruni, Nadia, Arumi, dan Radit duduk di ruang tunggu. Mereka tak henti-hentinya merapalkan doa memohon pada Tuhan agar tidak terjadi apa-apa pada Bram. Tak berapa lama dokter keluar dari dalam ruangan. Mereka segera berdiri dan menghampiri dokter itu. Dokter, bagaimana keadaan suami saya? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, nyawa pasien tidak bisa diselamatkan. Jawabnya dengan rasa penyesalan. Seruni menggeleng dengan cepat, air matanya langsung terjun bebas dari kelopak matanya. Tidak, dokter pasti bohong kan? Suamiku tidak mungkin meninggal. Tolong selamatkan dia, dokter. Dokter, selamatkan ayahku cepat. Berapapun biayanya akan aku bayar. Selamatkan ayahku. Pekik Nadia menatap dokter itu berkaca-kaca. Maaf, kami sudah berusaha untuk menyelamatkan pasien, tapi pasien tidak bisa diselamatkan. Sekali lagi kami minta maaf. Arumi menutup mulutnya dengan tangan. Air mata sudah deras turun dari matanya. Seruni melorotkan dirinya di lantai. Tangisannya pecah, masih tak percaya dengan semua ini. Ayah, teriak Nadia tangis gadis itu. Radit langsung memeluk Arumi dengan erat. Mencoba menguatkan sang kekasih, gadis itu tak bisa membendung kesedihannya. Ayahnya telah pergi untuk selamanya. Seruni berdiri. Dia kemudian masuk ke dalam ruangan itu.
Tangisannya kian menjadi saat melihat tubuh suaminya ditutup dengan kain hijau. Dia melangkahkan kakinya dengan sangat berat, mendekati berangkar di mana suaminya terbaring. Dia membuka kain penutup itu dan melihat wajah pucat Bram. Seruni langsung memeluk jasad Bram. "Bangun. Kenapa Mas pergi begitu cepat? Bangunlah, aku masih membutuhkanmu, Mas." Tangis Seruni masih memeluk tubuh Bram. Nadia masuk ke dalam. Dia mengambil jenazah ayahnya. Nadia langsung melepaskan pelukan Seruni dan mendorong wanita itu. "Ayah, ayah bangun ayah, jangan tinggalkan aku ayah." Mereka semua terpukul atas kepergian Bram. Arumi menghampiri ibunya kemudian memeluk Seruni dengan erat. Selesai acara pemakaman, Arumi menarik tangan Seruni pelan untuk mengajaknya kembali ke rumah. Wajah mereka tampak lesu dan kedua bola matanya berkaca-kaca. Dalam perjalanan pulang, isak tangis Seruni masih terus terdengar, merasuki hati Arumi yang sama-sama tenggelam dalam duka yang mendalam. "Ibu, ikhlaskan ayah. Ayah sudah tenang di sana. Ibu hanya tidak menyangka jika ayahmu akan pergi secepat ini, Arumi. Sebelumnya kami membicarakan masa depan. Ingin suatu saat nanti kami bisa menggendong cucu-cucu kami nanti, menikmati hari tua bersama-sama dengan bahagia. Tapi Tuhan memanggilnya begitu cepat. Ini terlalu cepat." Mendengar itu tangis Arumi pecah. Cita-cita kedua orang tuanya begitu sangat sederhana, tapi semua sirna begitu saja. Tuhan menakdirkan lain. Radit berjalan perlahan menghampiri Seruni dan Arumi. Dia menatap sendu keduanya. "Bibi, Arumi, maafkan aku. Semua ini salahku." "Radit, apa maksudmu?" "Andai saja aku tidak bekerja di perusahaan ayahmu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Ayahku telah bertindak. Dia menyuruh semua perusahaan yang bekerja sama dengan ayahmu membatalkan kontrak kerjasama. Mereka diancam akan diputus kontrak oleh ayahku jika tidak mau melakukannya. Dan ayahku juga telah merebut tender PT Angkasa." "Apa?" "Karena hal itu perusahaan ayahmu harus merugi besar. Mungkin ayahmu syok karena itu. Maafkan aku, Arumi. Maaf." "Kenapa kamu meminta maaf? Kamu tidak bersalah, Radit. Ayahmu yang telah melakukannya. Ayahku melakukan itu semua karena ingin aku kembali dan mengakhiri hubungan kita. Aku menentangnya. Jadi dia melakukan semua ini. Oh, jadi semua ini karena kalian?" Pekik Nadia tiba-tiba datang. "Puas kalian, ha? Sekarang ayahku sudah meninggal dan ini semua gara-gara kalian. Aku benar-benar tidak akan pernah memaafkan kalian semua. Nadia, ini semua sudah takdir. Takdir, kamu bilang. Ayahku meninggal karena mereka. Kamu dan putrimu sudah merebut ayahku dan sekarang kalian merebut nyawanya. Kalian benar-benar manusia jahat." "Nadia, kami juga sangat sedih akan musibah ini. Aku kehilangan suamiku, Arumi juga kehilangan ayahnya. Aku mohon kamu jangan seperti ini," ucap Seruni dengan sendu. "Permisi." Semua mata yang ada di sana menoleh ke arah sumber suara. "Pak Hendra, ada apa?" tanya Seruni menatap pria Parubaya yang berprofesi sebagai pengacara Bram. "Begini, Nyonya, saya datang kemari untuk membicarakan masalah perusahaan." "Silakan masuk, Pak." Pria itu segera masuk dan menghampiri mereka. Dia kemudian duduk di sofa yang ada di sana. "Katakan, Pak." Mereka semua menatap ke arah Pak Hendra penasaran. "Begini,
Saya baru saja mendapatkan laporan jika perusahaan Tuan Bram saat ini tengah pailit. Beliau mengalami kerugian yang sangat besar. Dengan ini saya memberitahukan jika perusahaan Tuan Bram tidak bisa dipertahankan lagi, Nyonya. Apa? Lalu apa yang harus kami lakukan? Dengan terpaksa perusahaan harus dijual dan beberapa aset Tuan Bram untuk menutup kerugian dan membayar gaji karyawan bulan ini. Maksudnya rumah ini beserta mobil kami juga harus dijual? Benar, Nona. Para perusahaan investor menuntut hak mereka dan para karyawan juga menuntut gaji mereka. Kenapa rumah ini juga harus dijual? Aku tidak terima jika rumah ini dijual. Tapi Nona, tidak ada cara lain. Hutang Tuan Bram pada para investor sangat besar. Mereka bisa menuntut ke pengadilan. Seruni hanya bisa menangis mendengar itu. Arumi tidak bisa berkata-kata lagi. Jual, Pak. Yang penting semuanya bisa tertutup. Ucap Seruni pelan. Nadia langsung menoleh ke arah wanita itu. Tidak. Aku tidak akan biarkan rumah ini dijual. Nadia, jangan egois. Para karyawan di sana juga butuh hak mereka. Dan kita, jika kita tidak mengganti uang para investor itu, maka mereka akan menuntut dan harus membayar lebih banyak lagi. Nadia terdiam. Matanya kini sudah memerah karena menangisnya. Hatinya begitu sakit sekarang. Rumah masa kecilnya, rumah yang penuh dengan kenangan ayah dan ibunya harus dijual begitu saja. Rasanya benar-benar tidak rela. Nadia, ikhlaskan semuanya. Terserah kalian. Gadis itu berdiri dari duduknya, kemudian pergi dari sana. Radit yang sedari tadi di sana hanya bisa diam. Dia mengepalkan tangannya kuat. Rasa sakit hatinya kini kian membuncah. Dia tidak akan pernah memaafkan ayahnya. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah memaafkannya. Setelah kepergian pengacara itu, Seruni kembali ke kamarnya, sedangkan Arumi berjalan menuju taman belakang rumahnya bersama Radit. Mereka duduk di bangku bawah pohon. Arumi menatap rumahnya dengan mata yang berkaca-kaca. Rumah yang penuh kenangan masa kecilnya bersama sang ayah. Bayangan itu muncul saat sang ayah pulang dari kantor membawa hadiah untuknya dan Nadia. Arumi yang saat itu masih berusia 7 tahun sangat senang sekali setiap ayahnya pulang dari kantor. Pria itu tak pernah pulang dengan tangan kosong. Ada saja yang dia bawa. Dia, Arumi, panggil Bram saat turun dari mobil. Nadia dan Arumi berlari keluar rumah untuk menemui ayahnya. Ayah, seru mereka berdua. Lihat, ayah bawa apa? Asik, permen dan coklat, seru Arumi kegirangan. Ya, ayah kenapa permen dan coklat sih? Aku kan tidak suka yang manis-manis. Maaf sayang, ayah tadi asal ambil saja lewat supermarket. Maaf ya, lain kali ayah akan bawa yang lainnya, oke? Sambil memanyunkan bibirnya, Nadia menerima permen dan coklat itu kemudian pergi dari sana. Ayah, terima kasih ya permen dan coklatnya, aku sangat suka. Iya sayang, tapi Arumi tidak boleh terlalu banyak makan ini ya. Nanti giginya sakit. Kalau sesekali saja masih boleh. Baik ayah. Ya sudah, kita masuk ke dalam yuk. Ajak Bram menggandeng tangan putri kecilnya. Air mata Arumi menetes begitu saja. Bayangan itu sangat nyata sekali, seolah dia kembali ke masa itu, di mana dia masih merasakan kasih sayang ayahnya. Radit menoleh. Dia kemudian mengusap air mata Arumi yang ada di pipinya. Sayang, maafkan aku. Semua ini salahku. Sudah berapa kali kamu minta maaf, Radit? Semua ini bukan salahmu. Semua ini adalah takdir. Sayang, apakah setelah ini kamu akan meninggalkanku? Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu, Arumi. Apakah dengan meninggalkanmu ayahku akan kembali? Tanya Arumi menatap pria itu. Radit terdiam. Dia kemudian menggeleng pelan. Sayang, ikutlah denganku. Radit berdiri dari duduknya. Dia kemudian meraih tangan Arumi membuat gadis itu bingung. Kamu ingin mengajakku kemana? Nanti kamu akan tahu sendiri. Radit terus menggandeng Arumi menuju ke suatu tempat.
Nyonya Ambar melempar koran di meja kerja suaminya. Pria itu terkejut dan mengerutkan kedua alisnya. Tuan Bram, ayah Arumi meninggal dunia karena serangan jantung. Kamu sudah bertindak sejauh ini, apa kamu tidak memikirkan akibatnya? Kamu tahu, akibat tindakanmu itu maka putraku tidak akan pernah pulang ke rumah ini lagi. Dia akan sangat membenci kita. Dia tidak akan memaafkan kita. Ini juga kulakukan agar Radit kembali dan mengakhiri hubungannya dengan janda itu. Tapi ini sudah benar-benar keterlaluan. Karena tindakanmu itu nyawa orang lain melayang. Jangan terus menyalahkanku. Ini aku lakukan juga demi masa depan Radit. Nyonya Ambar mendengus kesal. Dia melipat kedua tangannya di depan dada. Sekarang mereka akan benar-benar kehilangan Radit jika Tuan Tama berbuat seenaknya seperti ini. Sementara itu Radit dan Arumi turun dari taksi. Gadis itu bingung kenapa Radit membawanya ke sebuah gereja. Namun dari dalam gereja itu keluar dua orang pria yang menghampiri mereka. Akhirnya kalian datang juga, seru Evan tersenyum. Tuan, semuanya sudah siap di dalam, ucap Damar. Terima kasih banyak, jawab Radit tersenyum pada mereka. Radit, apa maksud semua ini? Tanya Arumi masih tak mengerti. Ayo masuk. Ajak Radit menggandeng Arumi masuk. Evan dan Damar mengikuti mereka dari belakang. Arumi? Cynthia? Tanya Arumi terkejut membulatkan matanya saat gadis itu ada di sana. Cynthia langsung memeluk Arumi dengan erat dengan mengelus-ngelus punggungnya. Tadi setelah acara pemakaman ayah Arumi, mereka segera menuju gereja itu. Sayang, di sini, di hadapan Tuhan dan teman-teman kita, aku ingin menikahimu, ucap Radit membuat Arumi melebarkan netranya. Apa maksudmu? Aku ingin menikahimu sekarang, dan mereka yang akan menjadi saksinya. Tapi Radit, aku tahu ini terlalu cepat untukmu dan waktunya tidak tepat. Tapi dengan cara ini kita tidak akan berpisah. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita lagi. Yang dikatakan Radit benar, Arumi. Kalian harus segera menikah. Dengan begitu Tuan Tama dan Nyonya Ambar tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Arumi, kalian saling mencintai dan sekarang saatnya kalian bersatu. Dengan begitu kalian akan semakin kuat menghadapi rintangan yang ada di depan sana. Arumi menatap mata Radit. Matanya berkaca-kaca penuh harapan yang terpendam. Tangannya terguncang saat menggenggam jari-jari Radit dengan erat. Haruskah kita menikah sekarang? Bisiknya dengan lemah. Rasa duka akibat kehilangan ayahnya masih membayangi benaknya, dan tak pernah terbesit sebelumnya jika saat ini mereka harus mengambil langkah besar seperti ini. Iya sayang, kita menikah sekarang. Lalu bagaimana dengan ibuku? Bukankah kita harus mengabarinya? Nanti kita akan mengatakannya setelah ini. Ayo. Pendeta sudah menunggu. Radit berusaha meyakinkan Arumi sembari menarik tangannya perlahan menuju altar. Arumi menoleh ke arah pendeta yang sudah siap di depan sana. Raut wajahnya campur aduk antara bahagia dan cemas. Jantung Arumi berdetak sangat cepat. Pertanyaan terus bergelayut di benaknya. Apakah ini keputusan yang benar? Gadis itu berjalan perlahan dan berdiri di hadapan pendeta. Arumi dan Radit saling menatap. Apakah kalian sudah siap? Aku siap, jawab Radit. Arumi masih diam. Dia menatap mata Radit terlekat-lekat. Ada cinta yang begitu besar di sana untuknya. Arumi menghirup nafas dalam-dalam lalu kemudian mengembuskannya perlahan. Aku siap, jawab Arumi mantap. Radit tersenyum. Pendeta itu kemudian mulai memberkati mereka. Tuhan, aku serahkan semuanya padamu. Saat ini, di hadapanmu aku menerima pria ini sebagai suamiku, pendamping hidupku, pria yang kupilih dan sangat aku cintai. Batin Arumi. Mereka kemudian mengucapkan ikrar. Mereka mengucapkan ikrar dengan penuh hikmat. Disaksikan oleh Evan, Damar, dan Cynthia. Setelah itu Radit mengeluarkan kotak cincin yang ternyata sudah disiapkan sejak lama. Dia membuka kotak itu pelan-pelan.
Arumi membulatkan matanya menatap cincin tersebut. Cincin berlian itu berkilauan, berpadu dengan blue diamond termahal di dunia yang harganya mencapai jutaan dolar per karat. Radit memasangkan cincin itu di jari Arumi, membuat gadis itu tak kuasa menenar mata bahagia. Mereka lalu berciuman dengan penuh cinta untuk mengakhiri upacara pernikahan mereka. Cynthia, Evan, dan Damar bertepuk tangan penuh semangat. Arumi akhirnya menikah dengan pria yang dicintainya. Di tengah riuh tepuk tangan, Arumi berharap kebahagiaan abadi menanti mereka usai acara pernikahan tersebut. Kalian sudah resmi menjadi sepasang suami istri, ucap pendeta mengakhiri upacara pernikahan tersebut. Radit tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Dia segera memeluk Arumi, wanita yang kini telah resmi menjadi istrinya. Dalam dekapan mesra tersebut, ia mengecup kening Arumi lembut namun penuh makna. Tak ada hal yang lebih membahagiakan Radit daripada detik-detik ini. Arumi kini menjadi istrinya yang sah di hadapan Tuhan. Sementara itu Arumi merasakan kehangatan dekapan suaminya. Hatinya berdebar kencang dan penuh kebahagiaan yang sulit dia ungkapkan. Ayah, sekarang aku telah menikah dengan pria yang benar-benar aku cintai. Pria yang kupilih sendiri untuk menjadi imamku. Ayah, aku harap ayah bisa merasakan kebahagiaan yang aku rasakan sekarang. Gumam Arumi dalam hati sambil menggenggam tangan Radit erat, mengekspresikan cinta yang begitu dalam. Setelah acara pernikahan, mereka kini ada di sebuah kafe. Radit menceritakan semuanya pada Evan, Damar, dan Cynthia apa yang terjadi di perusahaan ayah Arumi. Radit, kalian tidak usah khawatir tentang tempat tinggal. Aku ada sebuah rumah di perbatasan kota, kalian bisa tinggal di sana jika mau, jelas Evan. Benarkah? Kami boleh menempatinya? Tentu saja. Rumah itu juga jarang aku tempati. Kalau sedang suntuk saja, aku ke sana. Di sana juga sudah ada maid yang menjaga. Terima kasih banyak, Van. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata lagi. Nanti setelah aku mendapatkan pekerjaan dan bisa menyewa rumah sendiri, aku akan pindah dari sana. Jangan dipikirkan, Dit. Sekarang kamu fokus saja mencari pekerjaan dan keluarga kecilmu. Ingat, kamu mempunyai tanggung jawab baru sekarang, yaitu Arumi. Tentu, Van. Sekali lagi terima kasih pada kalian semua yang telah membantuku dan Arumi. Sama-sama, Radit, Arumi. Aku hanya bisa berharap kalian akan bahagia setelah ini dan segera memberiku keponakan yang lucu-lucu. Setelah Cynthia. Keponakan? Apa kamu tidak ingin membuatnya sendiri? Bibitku lumayan unggul. Bagaimana? Mau kamu buatnya denganku? Tanya Evan frontal lalu mengedipkan matanya satu pada gadis itu. Dasar otak mesum. Lalu bagaimana dengan Bella, Luna, Irene, dan siapa lagi itu? Siapa mereka? Jangan mengada-ngada ya, Dit. Cynthia, jangan dengarkan dia. Aku tidak kenal dengan wanita-wanita itu. Aku ini pria setia kok. Sumpah, jelas Evan. Ya apa peduliku? Kamu setia atau playboy tidak ada urusannya denganku. Dasar pria aneh. Celetuk Cynthia membuat semua yang ada di sana tertawa dan menggelengkan kepalanya. Cynthia. Sebaiknya kamu sama Damar sajalah. Dia baik dan tidak modus. Tidak bisa lah. Aku yang lebih dulu. Damar, kamu cari cewek lain sajalah. Ingat, aku lebih tua darimu loh. Iya Tuan, aku juga sudah punya tunangan kok. Jadi Tuan jangan khawatir. Radit semakin tertawa. Arumi hanya menggelengkan kepalanya. Sementara Cynthia mendengus kesal seraya melipat kedua tangannya di depan dada. Arumi dan Radit berjalan memasuki rumah. Di ruang tengah sudah menunggu Seruni. Mereka menghampiri wanita Parubaya itu. Ibu, Arumi, besok kita harus meninggalkan rumah ini. Iya, Bu. Ibu ada sedikit uang tabungan untuk kita menyewa kontrakan, dan sisanya akan Ibu gunakan untuk membuka kedai. Ibu tidak usah khawatir tentang tempat tinggal. Temanku Evan mengizinkan kita untuk menempati rumahnya yang ada di perbatasan kota. Di sana kita akan memulai hidup baru. Ibu rasanya berat sekali meninggalkan rumah ini. Rumah ini terlalu banyak menyimpan kenangan.
Di rumah ini juga aku melahirkan Arumi. Ibu, ikhlaskan semuanya. Kenangan keluarga kita akan tetap kita simpan dan kenang dalam hati. Ya sudah. Kamu segera kemasi barangmu. Besok kita harus pergi dari sini. Ibu, ada hal lagi yang ingin aku katakan padamu. Apa? Saat hendak menjawab, tiba-tiba Nadia muncul dengan menggeret kopernya. Nadia, kamu mau kemana? Masih bertanya. Ya jelas aku akan pergi. Bukankah kita sudah tidak bisa menempati rumah ini? Nadia, besok kita akan pergi ke rumah baru, rumah teman Radit. Dia mengizinkan kita tinggal di sana. Lalu apa peduliku? Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku tidak mau tinggal bersama kalian. Lagi pula aku masih punya apartemen mewah. Untuk apa aku harus menumpang di rumah orang dengan kalian? Aku tidak sudi. Nadia menatap ketiganya bergantian. Detik berikutnya dia segera pergi dari sana. Udah, biarkan saja, Bu. Iya, dia sangat membenci kita. Entah kapan dia akan berubah dan tidak membenci kita lagi. Oh iya, apa yang kamu ingin bilang tadi, Arumi? Ibu, aku dan Radit telah menikah. Apa? Seruni membulatkan matanya. Dia sangat terkejut dengan ucapan yang baru saja dia dengar. Ibu, maafkan kami tidak memberitahu dulu. Aku ingin menikahi Arumi agar tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi. Kami minta doa restu, Ibu. Seruni terdiam. Ini benar-benar membuatnya tak bisa berkata-kata. Semua sangat terlalu cepat untuknya. Dari suaminya yang tiba-tiba meninggal karena serangan jantung, dan sekarang tiba-tiba putrinya melangsungkan pernikahan. Ibu, kami minta maaf. Ya sudah, semua sudah terjadi. Mau bagaimana lagi? Ibu tidak bisa melarang kalian jika kalian ingin menikah. Terima kasih, Ibu. Aku sangat mencintai Radit. Ibu tahu, sayang. Ya sudah, sekarang kalian kemasilah barang-barang yang akan dibawa besok. Baik, Ibu. Radit duduk di birahi ranjang seraya mengamati gerak-gerik sang istri. Sedangkan Arumi mulai memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Ada apa? Kenapa menatapku seperti itu? Tidak ada. Hanya saja aku masih tidak menyangka jika kita sudah menjadi sepasang suami istri. Apa kamu bahagia? Menurutmu? Apa aku tidak terlihat bahagia? Tidak. Kamu terlihat bahagia dengan pernikahan kita. Terima kasih, sayang, sudah mau menerima aku menjadi suamimu. Arumi menghentikan aktivitasnya. Dia mengulurkan tangannya mengelus pipi pria itu. Aku mencintaimu. Aku ingin hidup bersamamu. Radit merangkul pinggang Arumi. Dia masih mendongak menatap mata istrinya. Pandangannya turun ke bawah. Bibir Arumi begitu sangat menggoda untuknya. Tangan Radit menelusup ke dalam baju Arumi. Dia mengelus punggung wanita itu perlahan, membuat Arumi memejamkan matanya sejenak. Nafasnya kian memburu saat Radit menyentuh kaitan. Ya itulah, Arumi menggigit bibir bawahnya. Menikmati sentuhan itu, entah sejak kapan kaitan itu miliknya sudah terlepas. Radit memangku Arumi menghadapnya. Wanita itu bisa merasakan deru nafas beraroma min milik suaminya yang memburu. Detik berikutnya Radit mendekatkan wajahnya ke leher Arumi. Arumi meremas pundak Radit saat merasakan benda kenyal dan basah itu menyapu lehernya. Memberikan kecupan lembut di sana membuat Arumi mendesah pelan. Arumi perlahan membuka matanya. Dia bisa melihat mata Radit yang sayu dan berkabut oleh gairah. Dia tahu jika suaminya menginginkannya sekarang. Matanya seolah meminta izin untuk melakukan hal yang lebih. Arumi tersenyum pelan dan mengangguk. Radit menarik sudut bibirnya membentuk senyuman selebar mungkin. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Arumi dengan perlahan namun penuh percaya diri, dia membaringkan Arumi di ranjang. Dalam hitungan detik, Radit sudah menindih tubuh Arumi dengan penuh gairah. Ya, akhirnya seperti itu. Singkatnya, di sisi lain gadis cantik itu masuk ke dalam apartemen. Dia menggeret kopernya dan duduk di sofa. Nadia, mau apa kesini?
Tanya Monica menghampiri gadis itu. Aku akan tinggal di sini. Apa? Kamu tinggal di sini? Ya. Ayahku mengalami kerugian yang besar. Terpaksa perusahaan dan rumah serta mobil kami harus digunakan untuk menutup kerugian itu. Sekarang hanya apartemen ini yang menjadi milikku satu-satunya. Jelas Nadia. Dia kemudian mengeluarkan sebungkus cerutu dari dalam tasnya, kemudian menyalakan dan menghisap cerutu itu. Sepertinya aku juga akan pergi dari sini. Aku akan kembali ke Swiss. Apa kamu yakin? Tidak ada yang bisa kuharapkan lagi di sini. Alfian sudah membenciku. Bahkan dia tidak mengakui anak yang kukandung adalah anaknya. Apa? Kamu hamil? Monica, bagaimana dengan orang tuamu jika tahu kamu hamil? Pasti mereka akan sangat marah sekali. Jelas mereka akan sangat marah. Tapi mau bagaimana lagi? Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Apa kamu sudah bicara dengan keluarga Alfian? Aku sudah berbicara dengan mereka. Dan mereka berjanji akan bicara dengan Alfian. Tapi Alfian mengatakan dengan tegas jika dia tidak akan menikahiku, dia hanya akan bertanggung jawab pada anak yang kukandung, jika memang ini adalah anaknya. Laki-laki brengsek. Geram Nadia mengepalkan tangannya. Aku tidak akan memaksanya lagi untuk mengakui anak ini. Biarkan saja aku yang akan membesarkannya sendiri. Tapi aku bersumpah, jika Alfian tidak akan pernah bahagia berapa kali pun dia menikah, dia tidak akan pernah mendapatkan keturunan. Ucap Monica mengepalkan kedua tangannya. Dan degar, seketika terdengar bunyi guntur yang begitu keras. Nadia dan Monica tersentak mendengarnya. Shh, jangan bicara yang macam-macam sih. Hatiku terlalu sakit, Nadia. Tangis Monica. Nadia menghela nafasnya panjang. Dia kemudian menghampiri wanita itu dan memeluknya dengan erat. Tetaplah di sini. Lahirkan anakmu. Jika kamu nanti tidak ingin merawatnya, maka aku yang akan merawatnya. Nadia mengelus-ngelus punggung Monica untuk menguatkan gadis itu. Monica melepas pelukannya. Dia menatap Nadia dengan derai air mata yang mengalir deras di pipinya. Gadis itu mengangguk pelan. Keesokan harinya, Evan menjemput Radit, Arumi, dan Seruni. Mereka menuju rumah Evan yang ada di perbatasan. 2 jam perjalanan mereka tempuh, dan akhirnya mobil itu berhenti di sebuah rumah. Mereka segera turun dari mobil. Arumi menatap rumah yang akan menjadi tempat tinggal barunya bersama ibu dan suaminya. Radit menggandeng tangan Arumi dan tersenyum. Mereka segera masuk ke dalam rumah itu. Nah, Dit, ini rumah aku. Rumah ini jarang aku tempati, jadi sekarang kalian saja yang menempatinya. Terima kasih banyak, Van. Aku berutang budi padamu. Oh ya, Bisiti, ini Radit, Arumi, dan Bibi Seruni. Mereka akan tinggal di sini. Baik, Tuan, jawab Bisiti tersenyum ramah. Bi, tolong siapkan makan siang ya. Oh ya, Dit, Arumi, dan Bibi, kalian pilihlah kamar yang kalian suka. Di sini ada beberapa kamar yang kosong. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak, Van. Evan mengangguk. Dia kemudian mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya. Dit, mungkin ini tidak terlalu banyak, tapi aku hanya bisa membantu ini. Terimalah. Apa ini, Van? Van, aku tidak bisa menerimanya, Van. Kamu memberi kami tumpangan saja, aku sudah sangat bersyukur dan berterima kasih. Sudahlah, terima saja, Dit. Selama ini kamu juga sering membantuku, kan? Kita ini saudara, jadi sudah seharusnya kita saling membantu. Evan, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oh ya, lalu rencana kalian apa selanjutnya? Ibu dan Arumi akan membuka kedai makanan, sedangkan aku akan mencari pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang penting menghasilkan uang. Baiklah. Aku doakan semoga semua berjalan dengan lancar. Jika kalian butuh bantuanku,
Silakan saja, jangan sungkan. Tidak, Van. Sekarang kami akan berusaha sendiri. Kamu sudah cukup banyak membantu kami. Aku sangat berutang budi padamu. Kami akan memulai hidup baru di tempat ini. Oke, kalau begitu, ya sudah. Kalian istirahat saja dulu sambil menunggu makan siang. Aku akan membeli beberapa bahan makanan di supermarket terdekat. Evan segera pergi. Radit, Arumi, dan Seruni mulai memilih kamar mereka dan meletakkan barang-barang mereka. Evan berjalan masuk ke dalam mobil. Dia kemudian merogoh ponselnya, kemudian menghubungi seseorang. Bagaimana? Apa mereka sudah tinggal di sana? Tanya orang di seberang sana. Bibi tidak perlu khawatir. Mereka sekarang sudah tinggal di sana. Aku juga sudah menyerahkan uang itu pada Radit, jawab Evan. Terima kasih banyak, Van. Setidaknya Radit baik-baik saja. Bibi, kenapa Bibi tidak menemui Radit langsung dan mengatakan jika Bibi merestui mereka? Pasti Radit akan bahagia karena mendapatkan dukungan dari ibunya. Tidak, Van. Biarkan saja seperti ini. Jika suamiku tahu, maka dia pasti akan sangat marah sekali. Bibi tidak ingin hidup Radit kian menderita lagi. Ya sudah, kalau begitu, Bi. Aku akan membeli bahan makanan untuk mereka. Aku tutup dulu teleponnya ya. Baiklah. Mereka segera mengakhiri panggilan itu. Evan menjalankan mobilnya menuju supermarket yang dekat dengan rumah tersebut. Sementara itu Arumi mulai membongkar koper dan menata baju-bajunya ke lemari. Tiba-tiba sepasang tangan melingkar di perutnya, memeluknya dari belakang. Radit menciumi leher istrinya dengan gemas, membuat Arumi kegelian. Hentikan, aku sedang menata baju-baju ini. Sebentar saja. Aku merindukan aromamu, sayang. Arumi menghela nafas panjang. Dia membiarkan suaminya seperti itu, tetapi tangannya masih melanjutkan aktivitasnya menata pakaian di lemari. Oh iya, Evan baik ya orangnya? Dia sangat baik. Dia sepupumu kan? Iya sayang. Dia adalah anak dari adik ayahku. Tapi kedua orang tuanya di luar negeri sekarang. Oh begitu, kalian cukup dekat. Kami tumbuh bersama. Sejak kecil Evan ikut orang tuaku. Jawab Radit, lalu dia menelusupkan tangannya ke dalam baju sang istri. Dia mengelus-ngelus perut rata Arumi dengan lembut. Aku ingin segera punya anak. Celutuk Radit membuat Arumi menghentikan aktivitasnya. Anak? Radit mengangguk. Aku ingin segera punya anak darimu. Dengan begitu cinta kita akan semakin kuat. Aku juga ingin, tapi sepertinya tidak untuk sekarang. Kita masih seperti ini. Kamu juga belum menemukan pekerjaan yang tetap, bukan? Aku tidak ingin saat anak kita lahir nanti dia kekurangan dan kebutuhan tidak terpenuhi. Ya, aku mengerti. Aku akan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Kamu percaya padaku kan? Iya, aku percaya padamu. Aku yakin kamu adalah pria yang bertanggung jawab. Terima kasih. Radit tersenyum. Dia kemudian memberikan amplop coklat berisi uang yang diberikan Evan tadi. Ini simpanlah. Gunakan dengan bijak uang ini. Besok aku akan secepatnya mendapatkan pekerjaan. Baiklah. Tuan, makan siang sudah siap? Ah iya, baik, terima kasih. Jawab Radit tersenyum. Matt itu segera pergi dari sana. Ada apa? Makan siang sudah siap. Ayo kita ke ruang makan. Arumi mengangguk. Mereka kemudian segera keluar dari kamar menuju ruang makan. Keesokan harinya, sayang, aku pergi dulu ya. Doakan hari ini aku mendapatkan pekerjaan. Iya, semoga hari ini kamu mendapatkan pekerjaan. Radit melangkah mendekati Arumi, mengecup keningnya dengan lembut. Radit sudah pergi? Tanya Seruni menghampiri putrinya. Sudah ibu. Ibu akan melihat tempat yang akan kita buat kedai. Bisiti mengatakan jika di ujung jalan sana ada lahan kosong. Apa kamu mau ikut? Ya, tentu saja aku mau. Sudah aku ambil tas dulu ya bu. Singkatnya jam 10 pagi. Radit sudah berkeliling masuk ke kantor-kantor. Dia mencoba melamar pekerjaan namun tidak ada lowongan sama sekali.
Dia mengusap keringat yang ada di keningnya dan menghela nafas panjang. Kemana lagi aku harus mencari pekerjaan ya? Gumam pria itu. Radit melangkahkan kakinya perlahan menyusuri jalan. Radit berhenti di sebuah pasar besar yang ada di sana. Dia melihat hiruk-pikuk orang-orang yang berlalu lalang. Mereka terlihat sibuk karena pasar itu cukup ramai. Sepertinya aku akan membeli minuman di sana lah. Gumamnya mengeluarkan lembaran uang kertas yang dia punya. Saat hendak berjalan menuju warung itu, tiba-tiba sebuah suara menghentikan langkah kakinya. Nak, tunggu, panggil seseorang nenek. Radit seketika menoleh dan menatap ke arah nenek itu. Kamu? Iya, kemarilah, panggil nenek tersebut. Radit mengangguk dan menghampiri wanita tua itu. Ada apa, Nek? Nak, tolong angkat belanjaan nenek ke mobil yang ada di seberang sana. Apa bisa? Tanyanya. Radit menoleh ke arah belanjaan nenek tersebut. Lumayan banyak, pasti nenek itu tidak bisa membawanya seorang diri. Baik, Nek. Radit mulai memikul belanjaan nenek itu. Tangan kirinya menenteng belanjaan yang lain. Dia kemudian berjalan menuju mobil yang dimaksud oleh nenek tersebut. Setelah menaruh semua barang-barang belanjaan ke dalam bagasi mobil itu, Radit segera menghampiri nenek tersebut. Sudah selesai, Nek? Semua barang-barangnya sudah aku letakkan di bagasi ya. Ini upahmu. Terima kasih banyak ya. Besok kalau nenek belanja lagi, nenek akan panggil kamu untuk mengangkut belanjaan nenek. Jawab wanita itu menyerahkan sejumlah uang pada Radit. Tapi Nek, aku hanya... Nenek harus pergi, ini sudah siang. Setelah nenek itu kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi. Radit masih mematung, dia menatap uang yang ada di tangannya. Hei, kamu! Hei! Seru seseorang membuyarkan lamunan Radit. Pria itu menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Kamu kuli panggul di sini? Aku... sudahlah, ayo bantu turunkan beras-beras yang ada di truk itu. Radit terdiam sejenak. Kuli panggul? Gumamnya dengan senyuman tipis di bibirnya. Sepertinya dia telah menemukan pekerjaan kali ini. Cepatlah! Teriak pria itu membuat Radit tersadar. Dia mengangguk kemudian berjalan menuju ke truk tersebut. Jam 12 siang, setelah menyelesaikan menurunkan ratusan karung-karung beras bersama dengan kuli panggul lainnya, Radit terduduk lemas. Baru kali ini dia bekerja seperti ini. Saat masih menetralkan nafasnya, seseorang tiba-tiba datang. Seorang mandor menghampirinya. Ini upahmu. Kamu baru ya? Tanyanya. Iya, saya baru. Ya sudah, kalau begitu nanti sore datang lagi truk kedua. Baiklah, jawab Radit tersenyum. Mandori itu. Suara Mas Nara habis, tolong. Minum-minum. Bentar. Alhamdulillah. Sampai mana lagi? Jawab Radit tersenyum. Mandor itu segera pergi dari sana. Radit menatap uang yang ada di tangannya dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Ternyata mendapatkan uang dengan cepat tidak terlalu sulit, hanya butuh tenaga saja. Sementara Arumi dan Seruni telah menyepakati harga sewa lahan kosong yang ada di ujung jalan pada pemiliknya. Terima kasih banyak. Sama-sama, kalau begitu saya pergi dulu. Pria itu segera pergi. Arumi dan Seruni menatap kepergiannya dengan senyuman yang mengembang. Ibu, akhirnya kita dapat tempat juga ya. Besok kita harus cari tukang untuk membuatkan kedai. Iya sayang. Semoga nanti kedai kita ramai ya. Semoga saja. Tapi aku yakin jika kedai kita akan ramai, masakan ibu sangat enak, pasti akan disukai. Kamu bisa saja. Ya sudah, kita pulang untuk persiapan. Ayo. Jam 7 malam. Arumi berjalan mondar-mandir di teras rumah. Sesekali dia menatap ke arah jalan. Saat ini dia sedang menunggu Radit. Tak berapa lama kemudian orang yang ditunggu akhirnya muncul juga. Dari kejauhan Radit berjalan gontai menuju ke rumah. Seulas senyuman terukir di wajah cantik gadis itu. Radit tersenyum saat melihat istrinya di teras rumah. Sayang, sedang apa di sini? Menunggumu lah. Tumben sampai malam seperti ini.
Apa kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Iya, aku sudah mendapatkan pekerjaan. Selamat ya. Ya, ini semua juga berkat doa darimu. Oh ya, aku bawakan sesuatu untukmu. Apa ini? Kue favoritku, seru Arumi kegirangan. Kamu suka? Tentu saja, aku sangat suka. Ya sudah, ayo masuk. Pasti kamu lelah kan? Mandilah, aku akan bersiapkan baju untukmu. 15 Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut. 15 menit kemudian Radit keluar dari dalam kamar mandi. Dia hanya mengenakan handuk yang dililitkan di pinggang. Arumi yang duduk di meja rias menunggunya langsung menoleh ke arah pria itu. Bajunya di atas tempat tidur. Ya, terima kasih sayang. Jawab Radit menuju ke arah ranjang. Saat Radit mengambil baju itu, tiba-tiba Arumi menghentikan tangan Radit membuat pria itu menoleh. Tunggu. Punggungmu kenapa? Tanya Arumi yang melihat punggung Radit memar-memar. Kenapa? Punggungmu kenapa memar-memar? Oh, tidak apa-apa sayang. Tadi aku mengangkut beras banyak sekali. Mungkin karena itu. Mengangkut beras? Apa maksudmu? Sayang, aku sekarang jadi kuli panggul di pasar. Tadi barang datang banyak sekali. Mungkin karena itu punggungku terluka. Radit meraih celananya dan mengeluarkan uang yang dia dapatkan. Ini uang yang kudapatkan hari ini. Lumayan kan? Radit menyerahkan uang itu ke tangan Arumi hingga membuat garis itu menatapnya berkaca-kaca. Radit, ada apa? Air mata Arumi menetes begitu saja menatap suaminya. Terlihat sekali lelah di wajahnya. Maafkan aku. Karena kamu jadi menderita seperti ini. Kamu adalah seorang CEO hebat. Tapi karena aku, sekarang kamu harus menjadi kuli panggul. Tangis Arumi. Hei, kamu bicara apa sayang? Ini semua adalah keputusanku. Aku tidak pernah menyesalinya. Aku mencintaimu. Apapun akan aku lakukan untuk bisa hidup bersamamu. Jangan menangis lagi ya. Aku tidak suka melihatmu menangis seperti ini. Arumi segera mengusap air matanya. Dia mengangguk pelan. Biar aku obati lukamu. Radit mengangguk. Dia kemudian duduk di birai ranjang membelakangi Arumi. Gadis itu mengambil minyak dan mulai mengolesnya ke punggung Radit. Dadanya begitu nyeri saat memegang luka-luka itu. Arumi tidak pernah menyangka jika ada pria yang berkorban begitu sangat besar untuknya. Jam 11 malam Arumi menggeliat dalam tidurnya. Rasa gelisah memenuhi pikirannya sehingga tak bisa terlelap. Perlahan dia membuka matanya dan menatap langit-langit kamar yang sunyi. Kemudian matanya menoleh ke samping. Di sana terlihat wajah lelah sang suami Radit yang tertidur dengan damai. Arumi memiringkan tubuhnya menatap wajah Radit begitu dalam. Ada kecemasan di balik tatapan itu. Dadanya terasa sesak, hatinya berdegup kencang, membayangkan Radit menjalani pekerjaannya yang sekarang. Semoga kamu selalu baik-baik saja ya sayang. Gumam Arumi lirih, berusaha meredam rasa cemas yang mengusik. Air matanya mulai menetes. Dia mengulurkan tangannya mengelus pipi Radit dengan lembut membuat pria itu sedikit terusik. Arumi kemudian mengecup pipi Radit. Dia lalu mendusalkan kepalanya di dada bidang sang suami dan berusaha untuk tidur. Keesokan harinya, ayo cepat, seru mandor pada kuli panggul yang bekerja mengangkut beras dan tepung. Yang sebelah sana belum diangkut. Radit mulai memanggul beras-beras dan tepung yang ada di truk itu. Kali ini barang datang lebih banyak dari kemarin, bahkan 2 kali lipat. Dari kejauhan seorang mengawasi dari dalam mobil. Dia menatap nanar putranya yang bekerja begitu sangat keras. Radit, hanya demi seorang wanita kamu rela bekerja seperti ini. Begitu sangat besar cintamu padanya, nak. Gumam Nyonya Ambar dengan mata berkaca-kaca. Jam 12 siang, Radit duduk dengan bersandar di tembok. Nafasnya tersenggal-senggal dengan keringat yang sudah membasahi kening dan tubuhnya.
Ini, minumlah, ujar Dimas menyerahkan sebuah botol air minum pada Radit. Dia juga salah satu kuli panggul di sana. Terima kasih. Hari ini barang datang lebih banyak. Lumayanlah penghasilan kita. Sebelumnya aku belum pernah melihatmu. Kamu tinggal di mana? Tanya Dimas seraya meminum air dalam botolnya. Rumahku di dekat supermarket ujung jalan sana. Iya, aku baru pindah kemari. Oh begitu, salam kenal saja ya. Aku Dimas. Aku Radit. Mereka berbincang-bincang selama istirahat dan makan nasi bungkus yang sudah disediakan oleh mandor di sana. Setelah makan mereka segera melakukan pekerjaannya lagi. Jam 5 sore. Radit, ini upahmu. Besok datang lebih pagi ya, karena ada kiriman pagi. Ucap mandor itu memberikan beberapa lembar uang untuk Radit. Baik, terima kasih banyak, jawab pria tersebut. Radit menghitung yang dihasilkannya hari ini. Seolah senyuman terukir di bibir pria itu. Hasil untuk hari ini sangat lumayan. Aku akan tabung sebagian. Aku ingin membelikan Arumi rumah. Tuhan, semoga saja uangnya cepat terkumpul, gumamnya tersenyum. Apa? Dia sekarang menjadi kuli panggul? Tanya Tuan Tama tak percaya mendengar dari anak buahnya. Benar Tuan, saya menguntitnya beberapa hari. Kurang ajar, berani sekali dia melakukan pekerjaan rendahan seperti itu. Bagaimana jika klien-klienku tahu kalau anak dari keluarga Mahendra sekarang jadi kuli panggul? Lalu sekarang bagaimana Tuan? Hancurkan semuanya. Jangan sampai Radit bisa bekerja. Dia pasti akan mengemis untuk pulang jika tidak bisa bekerja lagi. Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Pekik Nyonya Ambar yang baru saja datang. Tuan Tama dan anak buahnya menoleh ke arah wanita parubaya itu. Jangan ikut campur. Aku ingin memberikan Radit pelajaran karena sudah menentangku. Apa belum cukup kamu menutup aksesnya? Sekarang dia mendapatkan pekerjaan itu dengan susah payah dan kamu akan menghancurkannya. Jangan siksa Radit lagi, aku mohon. Dia adalah putramu darah dagingmu. Jika memang Arumi adalah pilihannya, biarkan saja. Aku sudah ikhlas Radit bersama gadis itu. Aku yang tidak rela jika Radit menikah dengan wanita itu sampai kapanpun. Aku tidak akan sudi. Sudahlah, berhenti. Aku mohon biarkan Radit jangan sakiti dia lagi. Sudah, tangis Nyonya Ambar. Tuan Tama terdiam, dia tidak menjawab ucapan istrinya. Pria parubaya itu membuang mukanya ke arah lain. Jangan lakukan apapun pada Radit. Jika kamu melakukannya, maka aku akan pergi dari rumah ini. Jadi kamu mengancamku? Aku tidak mengancam. Aku hanya tidak ingin kamu menyakiti Radit. Biarkan dia hidup bersama dengan Arumi. Sudah. Bagaimana Tuan? Jangan lakukan. Aku tidak mau istriku pergi dari rumah. Sekarang awasi saja Radit dan wanita itu. Laporkan segalanya nanti padaku. Baik Tuan. 2 bulan kemudian. Ini setoranku, ucap Radit menyerahkan uang pada Eva. Radit, apa kamu tidak lelah? Pekerjaanmu terlalu berat. Lihatlah, badanmu sekarang bertambah kurus. Aku tidak apa-apa. Aku senang melakukannya. Apa tidak sebaiknya kamu pulang? Kasihan ibumu. Dia selalu menanyakan kabarmu padaku. Jika kamu meminta maaf pada ayahmu, pasti ayahmu akan memaafkanmu dan memberikan posisimu lagi di perusahaan Mahendra. Tidak, Van. Aku tidak ingin merepotkan siapapun lagi. Maafkan aku jika masih merepotkanmu. Aku tidak masalah. Aku akan membantumu sebisaku, Dit. Terima kasih banyak. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Hari ini Arumi ingin mengajakku makan malam berdua. Ya sudah. Selamat bersenang-senang. Radit mengangguk, dia kemudian melambaikan tangannya pada Evan. Pria itu menatap kepergian sepupunya dengan sendu. Dia menatap uang di tangannya. Uang yang 2 bulan ini selalu disetorkan oleh Radit untuk membeli rumah. Radit menyisihkan uang penghasilannya 20% dan mulai menabung sedikit demi sedikit dan dititipkan pada Evan. Pria itu ingin sekali membelikan sebuah rumah untuk Arumi. Walaupun kecil tidak masalah baginya. Yang penting mereka memiliki rumah sendiri nantinya.
Radit berjalan dengan gontai pulang ke rumah. Dia celingak-celinguk mencari keberadaan sang istri. Apa dia masih di kedai ya? Gumam Radit karena tak mendapati istrinya di rumah. Tiba-tiba sepasang tangan melingkar di perutnya dari belakang. Arumi memeluk suaminya itu dengan erat dan menenggelamkan wajahnya di punggung Radit. Kamu sudah pulang? Baru saja aku sampai. Aku pikir kamu masih di kedai. Jawab Radit kemudian membalikkan tubuhnya menghadap Arumi. Radit sedikit melebarkan netranya melihat penampilan istrinya malam ini. Cantik. Benarkah aku cantik? Tentu saja, istriku yang tercantik. Arumi langsung meraih tangan suaminya. Dia meraba sejenak tangan yang sudah berubah kasar itu. Arumi mengelus tangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ayo, ikut aku. Ajak Arumi kemudian menggandeng tangan Radit untuk mengikuti dirinya. Arumi mengajak Radit ke taman belakang. Di sana sudah ada meja dengan hidangan makanan di atasnya. Ada lilin yang menyinari di tengah meja tersebut. Sayang, kamu yang menyiapkan ini semua? Bagaimana? Apa kamu suka? Suka, sangat suka. Memangnya ada acara apa hingga kamu menyiapkan ini semua? Tidak ada acara apa-apa. Hanya saja aku ingin makan malam berdua denganmu. Setelah menikah, kita belum pernah makan malam romantis berdua kan? Iya, kamu benar. Kita belum pernah makan malam romantis berdua setelah menikah. Maafkan aku ya, belum sempat mengajakmu makan malam di luar. Aku tidak masalah. Untuk apa makan malam di luar? Di rumah saja juga bisa romantis. Ya sudah, ayo kita mulai makan malam. Aku sudah memasakkan makanan favoritmu. Lanjut Arumi lagi, seraya tersenyum menggoda. Radit terpana sesaat lalu tersenyum lebar dan mengangguk antusias. Keduanya mulai menyantap hidangan makan malam sambil saling bersenda gurau. Usai menikmati makanan yang disiapkan oleh Arumi, dia kemudian menyalakan musik dengan alunan lembut yang mengisi taman kecil itu. Nyut nada yang meresap ke jantung membuat suasana kian terasa hangat. Arumi meraih tangan Radit yang terkulai di samping tubuhnya, perlahan menggandeng erat dan menariknya untuk berdiri. Ayo berdansa menikmati malam ini. Ajak Arumi lembut sambil menatap mata Radit. Arumi mengalungkan tangannya di leher sang suami, sedangkan Radit meletakkan tangannya di pinggang sang istri. Kedua pasang mata itu kini saling menatap dalam, menyelam pada bola mata masing-masing. Aku ada kejutan untukmu, ucap Arumi lirih dan tersenyum. Kejutan lagi? Padahal ini adalah kejutan yang sangat membahagiakan untukku. Makan malam ini memang kejutan, tapi ada kejutan yang lebih dari ini. Apa itu? Arumi mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sudah disiapkan sebelumnya. Dia menyerahkan kotak itu pada Radit. Apa ini sayang? Bukalah. Radit perlahan membuka kotak itu. Jantungnya berdetak sangat kencang saat melihat benda lonjong kecil dengan 2 garis merah. Sayang, ini Radit terbata-bata. Dia tidak bisa berkata-kata melihat benda itu. Aku hamil, jawab Arumi tersenyum. Dengan sorot mata yang berkaca-kaca, Radit menatap Arumi, mencari kebenaran di balik kata-katanya. Sayang, ini serius? Iya, serius. Kita akan punya anak. Ini adalah kabar terindah yang pernah ku dengar, sayang. Dari dalam rumah, Seruni yang baru saja datang melihat pemandangan itu, rasa bahagia bercampur harum menjadi satu. Ternyata Arumi tengah hamil. Ibu, Arumi, ibu ikut senang mendengar jika kamu hamil, nak. Iya, ibu. Di dalam perutku ada janin sekarang. Pasti ayahmu senang dan bahagia di atas sana. Ini adalah hal yang dia tunggu sedari dulu, yaitu bisa memiliki cucu. Tapi sayang dia tidak bisa melihat bahkan menggendongnya nanti jika dia sudah lahir. Ibu, ayah pasti melihatnya dari atas sana, aku yakin itu. Kini pasti dia sedang tersenyum melihat kita saat ini. Iya, nak. Seruni mengangguk pelan.
Aku akan kerja lebih giat lagi. Aku tidak mau nantinya anakku hidup susah, sayang. Dan sayang, kamu harus menjaga kandunganmu baik-baik ya. Setelah Radit senyuman merekah di bibir pria itu. Tentu saja, aku akan menjaganya. Oh ya, apa kita perlu memberitahu keluargamu? Mungkin saja dengan hadirnya anak kita mereka akan merestui pernikahan kita. Ucap Arumi menatap suaminya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.